Halo guys, kembali lagi di Ayo Film. Kali ini gue akan menceritakan kisah inspiratif tentang sebuah keluarga yang membuka restoran ala India di Prancis. Gue yakin di cerita kali ini kita bisa belajar banyak soal kegigihan, tekad, dan strategi sukses. Belum lagi di seberangnya ada resto mewah terkenal yang udah meraih Michelin Star. Gimana ya kira-kira persaingan mereka? Oke deh, gak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Pagi itu suasana pasar begitu sibuk. Para ibu-ibu PKK berniat memborong bulu babi. Tapi penjual itu lebih tertegun melihat anak muda yang satu ini. Dia adalah Hasan Kadam, seorang chef asal India yang mencoba peruntungannya di Eropa bersama dengan keluarganya. Meski bukan chef dari pendidikan ternama, tapi semua pengetahuannya diwariskan oleh sang ibu melalui restoran keluarga di India. Di sana, Hasan terus mengasah kemampuan memasaknya, termasuk melatih lidah. Tapi tiba-tiba terjadilah kerusuhan politik yang membuat onar di tempat tinggal mereka. Keluarga Hasan dan beberapa warga mencoba evakuasi diri, akan tetapi Ibu Hasan gak berhasil selamat. Kehilangannya di malam itu membuat Hasan nekat membawa keluarganya ke London. Sembari Hasan melanjutkan pendidikan dan terus memasak di sana. Di imigrasi, Hasan mengutarakan alasan dia ingin ke Belanda adalah karena bahan makanan di London rasanya kurang klik sama dia. Jadi singkat cerita, keluarga Hasan lolos screening imigrasi dan memulai perjalanan mereka ke kota Rotterdam. Namun di tengah jalan, mobil mengalami remblong dan akhirnya alhasil mereka pun terjebak di Prancis. Sang ayah alias Papa Kadam juga habis-habisan diomeli anaknya. Soalnya si Mansur gak yakin nih kalau orang Eropa bakalan suka dengan makanan India. Beda lagi ceritanya dengan Hasan yang lebih memilih untuk melanjutkan perjalanan. Kebetulan, seorang wanita bernama Margaret berpapasan dan cukup membantu perjalanan keluarga Papa Kadam ke sebuah desa kecil. Karena montirnya baru bisa datang besok, akhirnya mereka mau gak mau bermalam di desa ini. Margaret juga menjamu keluarga Hasan dengan makanan sederhana yang sangat nikmat. Sejenak, akhirnya mereka bisa sedikit bersantai. Besoknya di pagi-pagi buta, Hasan berjalan mengikuti Papa Kadam ke sebuah rumah tua. Papa Kadam berniat untuk membeli tempat itu. Soalnya, Papa Kadam juga percaya kalau remblong ini pasti ada maksud di baliknya. Mereka pun masuk ke dalam dan menemukan banyak sekali fasilitas restoran yang terbengkalai. Tiba-tiba, seorang wanita bernama Mallory menegur karena mereka memasuki properti pribadi tanpa izin. Dengan yakin, sang ayah pun menawarkan untuk membeli tempat itu. Namun, Mallory dengan sombong menghina mereka hanya karena dia tahu kalau Papa Kadam meminta diskon saat akan menginap di hotel. Tapi Papa Kadam dengan tenang berkata, kalau meminta diskon bukan berarti kami adalah orang yang miskin. Hasan pun membawa ayahnya pergi untuk menghindari pertengkaran. Singkat cerita, mobil selesai diperbaiki. Tapi Papa Kadam tetap ngotot ingin tinggal dan membuka restoran di tempat ini. Padahal anak-anaknya ragu karena di seberangnya udah ada restoran yang terkenal dan memenangkan Michelin Star. Papa Kadam gak peduli meskipun Presiden Prancis pernah makan di restoran itu. Karena Papa Kadam sangat yakin orang-orang hanya belum pernah aja makan masakan khas India ala Hasan. Apalagi Papa Kadam sangat percaya dengan kemampuannya Hasan dalam memasak. Mansur terus mencoba menolak panggilan yang datang dari tuan rumah. Tapi singkat cerita, akhirnya Papa Kadam berhasil deal dan pindah ke sana. Sementara Mallory sibuk dengan restoran mewahnya, Hasan mulai mengeksplorasi tempat kerja barunya. Di sana, terdapat banyak sekali pengetahuan tentang makanan khas Prancis. Masakannya cukup rumit, ditambah lagi
Mallory sendiri adalah orang yang perfeksionis dan gak mengenal ampun dengan kesalahan sekecil apapun. Gak disangka juga, Margaret adalah seorang asisten chef di restoran mewahnya Mallory. Ia pun diminta untuk membeli bahan masakan yang berkualitas. Selagi berbelanja, mereka pun gak sengaja berjumpa. Berita tentang pembukaan restoran Hasan dengan cepat menyebar luas. Meskipun dianggap belum layak bersaing dengan Mallory, Hasan bertekad untuk terus mempelajari masakan Prancis. Keluarga Papa Kadam pun memulai operasi bersih-bersih tempat. Satu persatu tempat dipoles dan direnovasi dengan baik. Gak sampai di situ, Papa Kadam juga berani dengan terang-terangan mempromosikan Hasan sebagai chef terbaik di Eropa. Restoran baru ini akan mulai beroperasi di Sabtu malam. Usaha mereka juga nggak luput dari olokan chef restoran mewahnya Mallory. Sementara itu, Hasan dengan sangat gigih mempelajari masakan Prancis dari buku-buku yang diberikan oleh Margaret. Kemudian, Mallory singgah sejenak untuk melihat persiapan restonya Papa Kadam. Tentu, niat Mallory yang sebenarnya adalah melihat seberapa jauh potensi persaingan yang akan dibawa oleh Papa Kadam. Tapi Mallory kembali meremehkan mereka karena merasa masakan India bukanlah tandingannya masakan Prancis. Sehari sebelum pembukaan, Papa Kadam datang dengan membawa warisan bumbu terakhir dari mamanya Hasan. Tantangan Hasan dan Papa Kadam gak sampai di situ. Dari awal mereka akan berbelanja, semua bahan masakan yang mereka perlukan ternyata udah diborong habis oleh Mallory. Gak tinggal diam, Papa Kadam dan Hasan langsung tancap gas ke kota sebelah. Singkat cerita, mereka berhasil mendapatkan semua bahan yang diperlukan. Tapi karena waktu yang terbatas, Hasan pun menyarankan teknik-teknik jitu yang bisa mempersingkat waktu memasak. Dengan tenang, Hasan mengkoordinasi semuanya. Dan akhirnya restoran Papa Kadam berhasil buka tepat waktu. Meski begitu, rencana Papa Kadam ternyata tidak berjalan mulus. Namun Papa Kadam gak kehabisan akal nih. Dengan tekniknya bersosialisasi, ia pun berhasil menarik pelanggan pertamanya. Dan kecantikan putri Papa Kadam juga berhasil menarik perhatian dari pelanggan kedua. Semakin larut, restoran Papa Kadam akhirnya semakin ramai. Sajiannya juga terlihat lebih khas rumahan. Tentu jauh berbeda dibanding restorannya Mallory. Dan suasana restonya juga sampai tembus setiap kali pintu restoran Mallory kedatangan tamu. Tak ayal, kegaduhan resto Papa Hasan malah dilaporkan Mallory ke wali kota. Tapi Pak Wali mengingatkan supaya Mallory bisa mencoba lebih bersimpati lagi kepada mereka. Di lain tempat, lagi-lagi mereka bertemu. Di sana, Hasan meminta saran-saran bagaimana cara mengolah beberapa makanan. Sejak 12 tahun, ternyata Margaret sudah menggeluti dunia masak-memasak ala Prancis. Margaret berkata, kalau memasak itu nggak cuma soal teori, tapi bagaimana cara kita mencurahkan perasaan kita ke dalam sebuah panci. Jadi, Hasan pun terus mengasah kemampuannya. Sampai tibalah di suatu hari, Hasan berhasil membuat 5 saus dasar ala Prancis untuk Margaret. Dan begitu dicicip, Margaret langsung bisa menilai kalau saus buatan Hasan memang gak ada duanya. Margaret bercerita kalau Mallory bisa menilai seseorang hanya dari mencicipi hidangan omelet. Hanya 1 suap aja, Mallory bisa menilai kapasitas memasak seseorang. Dan sepertinya Hasan memenuhi syarat untuk menjadi seorang chef yang handal. Dan tiba-tiba Pak Wali juga menyempatkan diri berkunjung ke restonya Papa Kadam, sembari dengan ramah mengingatkan supaya putaran musik India di resto jangan terlalu keras. Bukannya kenapa-kenapa, soalnya resto mewah itu adalah segalanya untuk Mallory semenjak suaminya meninggal. Papa Kadam sih setuju aja, tapi juga dengan tegas berkata kalau tekanan antara kedua resto akan semakin berat ke depannya. Hal itu Papa Kadam buktikan dengan balasan memborong sampai ludes
daging merpati yang akan Mallory sajikan kepada menteri. Usut punya usut, ternyata Papa Kadam mendapat contekan hidangan Pak Menteri dengan cara menyuap petugas cuci piring dari restonya Mallory. Tentu aja, Hasan menentang kelakuannya Papa Kadam. Selagi menyiasati daging merpati dengan daging ayam, Hasan pun datang dengan tulus ke hadapan Mallory dan memberikan hidangan daging merpati itu sebagai permintaan maaf. Dan ketika masakannya dicicip Mallory, entah apa yang dipikirkan Mallory, jelas kelakuannya menjadi penghinaan besar untuk keluarganya Papa Kadam. Perang dingin ini berhasil memicu perselisihan di antara mereka. Semakin hari, mereka berdua semakin ambisius, saling mencari kesalahan lawannya sampai-sampai Pak Wali Kota juga ikutan pening jadinya. Unjuk kemampuan di antara restoran mewah dan restoran pendatang juga semakin panas. Hingga tibalah Hari Nasional Prancis. Restoran Mallory menyediakan jamuan yang mewah hingga larut malam. Sedangkan Hasan dan Margaret bertemu di hutan untuk mencari jamur. Tapi juga di sana mereka sepakat untuk tidak bisa menjalin hubungan karena udah sibuk dengan kerjaan masing-masing. Masalah pun muncul ketika Hasan tiba di restoran. Beberapa orang asing datang dan membakar restoran hingga melukai tangannya Hasan. Dengan panik, keluarga Papa Kadam pun keluar untuk memadamkan api. Sedangkan Mallory hanya bisa memandang dari kejauhan. Keesokan paginya, Mallory segera mengumpulkan timnya dan melakukan investigasi terkait kejadian yang menimpa restonya Papa Kadam. Di sini akhirnya terungkap kalau pelaku sebenarnya adalah chefnya sendiri. Kecewa dengan hal itu, Mallory dengan tegas memecat koki andalannya itu. Di tengah pemulihan, Hasan tetap terus semangat untuk belajar. Hasan pun berniat mengubah kemalangannya menjadi kesempatan dengan berkata, If you can't beat them, join them. Mallory juga dengan bertanggung jawab membersihkan coretan yang dibuat oleh mantan pegawainya. Meskipun rada-rada gengsi, keduanya tampak mulai lulu untuk bersaing secara sehat. Hasan pun datang menemui Mallory dan menawarkannya seporsi omelet. Dengan bantuan Mallory dan panduan Hasan yang begitu rinci, plus proses peracikan yang sempurna, akhirnya seporsi omelet yang nikmat pun berhasil disajikan. Meski dirinya hanya dipandu, Mallory begitu kaget, soalnya rasa omeletnya sangat numero uno, sampai-sampai membuat Mallory terharu. Mallory juga mengakui kalau sebenarnya hidangan merpati Hasan juga enak banget. Bukan masakan yang mudah, bahkan untuk seorang chef profesional sekalipun. Tawaran Mallory agar Hasan dapat bergabung dengan resto mewahnya pun ditolak mentah-mentah oleh Papa Kadam. Meskipun hanya percobaan selama 6 bulan, Papa Kadam gak bisa terima dan malah ngoceh-ngoceh ke Mallory. Seolah pertengkaran mereka udah biasa, Hasan yang pusing langsung pergi aja dari sana. Mallory juga begitu gigih menunggu keputusannya Hasan di restonya Papa Kadam sampai larut malam. Hasan pun diam-diam menemui Margaret untuk membicarakan tawarannya Mallory. Setelah cerita-cerita, Margaret merasa kecewa waktu tahu Hasan memasak omelet untuk Mallory, seperti yang pernah diceritakan kemarin. Hal ini seolah-olah Hasan berencana untuk merebut posisinya sebagai calon chef di sana. Padahal Hasan hanya ingin berterima kasih karena Margaret selalu mendukungnya. Papa Kadam juga nampaknya sedikit lulu melihat kegigihan Mallory. Di sana, Papa Kadam pun menanyakan apakah keinginan Mallory merekrut Hasan adalah demi mendapatkan Michelin Star. Jelas sekali, tujuan Mallory adalah itu, dan sekaligus menawarkan peluang emas untuk karirnya Hasan. Mendengar itu, Papa Kadam langsung menegosiasikan gajinya Hasan. Walau Papa Kadam menolak, Hasan langsung bersedia menerima tawarannya Mallory. Meskipun hanya seberang jalan, kepergian Hasan tentu membuat keluarganya merasa sedih. Tapi semuanya juga tahu kalau bakatnya Hasan gak bisa disia-siakan. Hasan pun memulai pekerjaan pertamanya dengan cukup gugup, sampai-sampai prosesnya harus diulang. Secara gak langsung,
Sebenarnya Hasan dan Margaret saling bersaing satu sama lain untuk mengejar posisi chef utama di resto mewahnya Mallory. Setiap malam, Hasan terus belajar dan bahkan memodifikasi resep Prancis berusia 200 tahun lamanya dengan bumbu khas India. Hasan semakin berkembang dan akhirnya ditunjuk langsung untuk membuat hidangan merpati truffle spesial untuk para tamu yang terhormat. Perang dingin antara Mallory dan Papa Kadam juga semakin mencair, sampai-sampai Papa Kadam juga berkesempatan mencicipi makanan khas yang dibuat oleh putranya sendiri. 1 tahun berlalu, hubungan antara Mallory dan Papa Kadam juga semakin dekat nih. Sampai disuapin pula tuh. Lalu pagi itu Hasan bercerita soal Michelin Star yang sulit banget didapatkan dari kritikus makanan. Dan Mallory sendiri udah gak pernah terima itu sejak 30 tahun terakhir, termasuk minum-minuman yang spesial ini. Tapi karena Mallory terlihat gelisah, Papa Kadam dengan masa bodohnya membuka minuman ini untuk Mallory. Tiba-tiba telepon berdering, dan kabar baiknya, kini restoran Mallory berhasil meraih 2 Michelin Star. Jadi bukan hanya Papa Kadam dan Mallory, Hasan dan Margaret juga kecipratan bahagia. Jadi payah Hasan telah berhasil membuat seisi keluarganya bangga. Padahal Hasan baru aja setahun bergabung di restonya Mallory. Kini seluruh restoran bintang 2 pasti akan mencoba merekrut Hasan untuk membuat resto menuju ke bintang 3. Jadi singkat cerita, Hasan pun pergi ke resto berikutnya untuk terus mengembangkan karirnya. Sebelum pergi, Hasan menyempatkan diri untuk bertemu dengan Margaret dan mengucapkan salam perpisahan. Beberapa waktu berlalu, akhirnya Hasan tiba di sebuah restoran yang benar-benar mewah. Di sana, Hasan terus diajari untuk berinovasi dengan berbagai cita rasa dan pengetahuan soal eksperimen makanan. Hasan terus belajar dan mengembangkan kemampuan memasaknya. Tentu nggak lupa juga, Hasan selalu memperkenalkan cita rasa India di dalamnya. Makanan unik dan aneh terus bermunculan, seperti es krim kembang kol, bahkan ubi garam masala. Metode memasak Hasan juga terus berkembang sampai dirinya dinobatkan sebagai bintang di Paris. Berita itu akhirnya sampai ke Margaret dan penjuru negeri, bahkan sampai masuk ke majalah koki yang paling bergengsi. Meskipun Papa Kadam agak kesal nih dengan media yang mengatakan Hasan sebagai koki handal yang berasal dari lubang parit. Meskipun karirnya terus melejit, hal tersebut juga membuat Hasan tidak terlepas dari stres yang mendalam. Namun kedatangan Mansur akhirnya sedikit menghibur Hasan dengan makanan rumahan bercita rasa India yang nendang dan ngangenin. Di malam yang hangat ini, Papa Kadam cerita kalau dirinya berniat untuk menyurati Hasan sekaligus mau ngabarin kalau resto Papa Kadam berjalan dengan baik. Selain itu, hubungan Papa Kadam dan Mallory juga semakin dekat, seperti hampir punya pacar. Mendengar itu, Mallory pun langsung meninggalkan Papa Kadam. Tapi, pintu rumah Mallory yang bersinar pun menarik perhatiannya Papa Kadam. Dan ternyata, Mallory berniat untuk mengajak Papa Kadam berdansa. Asik. Hasan pun memutuskan untuk kembali ke desa, tepatnya ke rumah Margaret. Setelah perjalanan yang panjang, akhirnya Hasan dan Margaret bisa melepas kangen. Hasan pulang karena ingin memasak sebuah makanan yang lezat bersama Margaret di restonya Mallory. Langsung aja, mereka mempersiapkan bulu babi dan bahan yang dibutuhkan, termasuk bumbu andalan dari ibunya Hasan. Di samping itu, Margaret juga menerima penawaran bisnis dari Hasan, dan mereka pun berpacaran. Malam itu keluarga tampak kaget karena ternyata kepulangan Hasan adalah kejutan untuk keluarganya. Tapi yang paling utama adalah peran Papa Kadam yang sangat mendukung Hasan. Dan penawaran bisnis yang dimaksud tadi adalah kembalinya Hasan untuk bekerja di restonya Mallory bersama dengan Margaret. Kabar dari Michelin Star aja sampai ditolak Hasan, karena Hasan yakin kalau resto inilah yang akan meraih Michelin Star ketiga. Akhirnya mereka semua pun berkumpul
dan menikmati makan malam bersama. Dan film pun selesai. Thank you ya buat kalian yang udah nonton sampai sini. Lo keren banget. Silahkan like dan komen video ini kalau kamu suka. Dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Bye-bye.